Saya nggak absen sesuatu, masalahnya kenal semua. Jadi malah keberatan. Lompat. Alhamdulillah. Lompat masih banyak begini. Alhamdulillah. Baru ini dia suruh banyak begini, rata-rata sedikit. Jadi banyak. Alhamdulillah. Saya bacakan dulu satu hadis. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, bahwa fisabilillah kaya dihitungi orang berjuang di jalan Allah sampai pulang. Kalau mati di tengah jalan mati syahid. Alhamdulillah. Tidak keterima saya, Pak. Jangankan orang dari luar mau masuk dengan kuliah subuh, udah di masjid pada pulang. Udah di masjid pulang. Padahal kata Nabi, "Idza marartu min riyadil jannah farqa." Kalau kau jalan di muka bumi itu, ada taman-taman surga, farqa, mampir. Lewat. Malah di taman surga kedua. Alhamdulillah. Kali baru. Kalau sini enggak. Beda. Ustaz Elias. Bapak Ibu sekalian, ini ibadah yang satu ini yang namanya puasa agak unik ya. Satu, kalau batal itu cuma pemiliknya yang tahu sama Allah. Jangan-jangan malaikat itu nggak tahu. Pada duduk minum, malaikat itu mencatat yang kita kerjakan. Dalam hati kita dia nggak tahu, yang tahu Allah. Jadi jangan puasa ini kalau batal, jangankan tetangga kita, teman kita sebelah sini nggak tahu. Tapi dia tahu kalau yang bermasalah ketika pemiliknya pun tidak tahu kalau batal. Maka saya batal pahalanya. Jadi nanti tahun depan kita beda ini. Jangan saya biar kalau panjang umur kita ketemu. Puasa ini kalau pahalanya batal, jangankan orang lain, yang punya pun kadang-kadang pada dia udah batal pahalanya. Minimal kurang lebih 10 yang bisa membatalkan pahala. 5 aja kita kalau benar, apalagi 10. Ada yang lebih berbahaya dari ini. Ya kalau batal pahalanya berarti puasanya masih sah, nggak digebuki. Karena puasanya sah, tapi batal pahalanya nggak digebukin, masih puasa lumayan. Cuma 0. Mana dalilnya? Kamil berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar namun haus banget, pahalanya habis. Ini kalau ada waktu kita berbahaya. Yang sangat berbahaya, seluruh Ramadannya hilang, puasanya tidak diterima, tarawihnya tidak diterima, semua kita selamanya tidak diterima. Ada juga persoalan seluruh amalnya dari kecil sampai detik ini habis. Nah, nanti kita pada satu-satu. Pertama, hilangnya atau tidak terlaksananya puasa, belum disetornya puasa. Ada riwayat yang menjelaskan begini: as-shawmu wala tuqbalu sama wal ard hatta taqda zakatul fitr. Ada yang riwayat seperti itu, bahwa puasa itu belum lagi tembus langit, masih baina sama wal ard, antara langit dan bumi
hatta taqala zakat al-fitr, sebelum zakat fitrahnya ini ditunaikan. Ini mudik sebaiknya zakat fitrah dulu baru pulang kampung. Khawatir putus. Kalaupun mau zakat lagi di sana ya zakat aja pada keluarganya. Alhamdulillah sedekah. Oh di kampung saya banyak ini Pak, ada ini macam-macam. Udah sedekah, zakat aja kalau mau, terserah. Tapi di mana dia bekerja, mencari nafkah, seharusnya di situ dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu nggak usah dibedah. Puasa hari pertama silakan keluarkan sampai nanti sebelum khotib turun mimbar fitri. Mengabdolnya di situ. Habis sholat subuh ini begini kita keluarin sebelum nanti khotib turun. Yang bagi siapa? Jangan ada yang mau bagi, terima aja enggak ada. Nanti kita bedain zakat kalau ada waktu. Yang kedua, puasa kita bermasalah karena urusan silaturahim. Qadhur rahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim ditolak puasanya sampai dia dapat. Sampai. Makanya ada hadis yang sangat mengerikan sebenarnya. Isnani, ada dua golongan manusia sehingga ada dua. Amin ya rabbal. La yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Tidak dipandang, enggak diomelin, enggak diladenin, semua didiemin. Orang beritanya aja enggak ditanya. Kenapa kamu dicemplungin? Jadi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Tidak dipandang dalam hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahim mujarus su'u. Orang yang nyata-nyata memutuskan hubungan silaturahim dan jahat sama tetangganya, jahat sama orang lain. Telinga orang pedas gara-gara kejadian. Tetangganya tidak aman dari lidahnya. Asal dia ngomong tetangga pedas telinga. Yang diomongin bikin kesel orang lain. Pandangannya, gerakannya, sebab ada orang ngomong enggak tapi pandangannya larak lirik. Ada orang lewat matanya gede-gede. Bahasa dia si anu. Orang lewat. Ada enggak ngomong cuma matanya gede-gede. Jangan pamlir jangan. Aduh. Ini apa namanya? Ini tetangga enggak aman dari lidahnya, enggak aman dari pandangannya. Ini sangat berbahaya sebab puasanya ditolak. Puasanya ditolak. Jangan main-main dengan. Karena ada suatu kalimat pendamping afdalul fadail dan tasil man qata'. Ini riwayat Tabrani. Sungguh pun diperdebatkan hadis ini. Saya pikir bagus ini hadis diangkat. Sungguh pun diperdebatkan. Dia tidak dhaif jiddan. Dia masuk di mursal. Kita bukan ahli hadis, Pak. Kalau sering kita ini di atas, benar-benar kencing. Benar. Gak usah ribut tentang hadis-hadis. Apakah Sahihain, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Pokok dengerin aja dulu. Afdalul fadail al-tasil man qata'. Yang paling bagus buat kita ini yang hidup ini, khususnya agama al-barakah, bersilaturahim kepada orang yang membencinya. Nah, saya marah sama dia dikasih marahan saya. Rumahnya nggak dikasih kopi, kesal. Itu namanya memutuskan silaturahim. Maka kalau kita tahu nih orang nggak senang sama kita, dia nggak mau datang ke rumah, nggak, pokoknya saya nggak datang. Udah aman. Kesal saja sekarang. Yang datang doya kita. Oh saya adik, saya kakaknya salah. Masa saya mau datang lebih tua? Saya mamangnya, saya yang cangcing, amurena. Memang tidak layak seorang ibu dalam hal ini bibinya datang sowan ke orang itu nggak masuk akal, nggak bagus. Tapi demi silaturahim ini, daripada nanti kalau kita nggak datang dia nggak datang juga, mending kita datang. Gengsi kita buang dulu. Kan yang jadi masalah sebenarnya gengsi doang. Hidup ini sebenarnya gengsi, Pak. Hidup ini cuma gengsi doang. Gaji 2,5 juta, kredit mobil, gengsi aja. Sebab 6 bulan pasti ditarik sama daerah. Ya bagaimana gaji 2,5 juta kok kredit mobil? Harus dijual sawah alay kalau dijual sawah. Hidup ini gengsi doang. Coba dengar orang ke kantor naik sepeda Korea. Kita
mereka tuh naik mobil kalau weekend, Sabtu Ahad, baru dipakai tuh mobil. Selebihnya naik sepeda. Kita naik mobil terus. Ya karena gengsi aja. Gaji 2,5 kok kredit mobil. Kalau bukan gengsi, maka kenapa kita nggak mau datang kepada orang yang nyata-nyata memusuhi kita? Sebab memang kita gengsi aja. Seandainya pun kita datang dan dia nggak buka pintu, rugi kita. Waalaikumsalam, Pak Karno. Muhammad Ustaz, siapa lu kan? Enggak dijawab, dibuka, baru dibuka dijawab, tidak ada. Pulang kita. Kira-kira kalau ibu datang lagi nggak besok? Datang ke rumahnya, Assalamualaikum Bu Fatime. Dan datang kemari, nggak dibuka. Besok datang lagi, Assalamualaikum. Dibuka orangnya. Pagi Basri. Ditutup lagi. Kira-kira masih datang Pak? Udah 2 hari ini kita datang. 3 harinya kita datang. Sama dibuka orangnya baru. Orang Indonesia itu 3 hari itu deh mentok 3 hari. 4 hari udah nggak datang lagi. Kenapa nggak datang lagi? Assalamualaikum. Kapok. Dibuka doang orangnya baru ditutup lagi. Yang salah siapa Pak? Halo. Yang salah siapa? Yang punya rumah salah. Salahnya di mana? Rumah dia. Pintu-pintunya. Semua mau dia kalau mau buka. Yang salah mungkin kita. Pergi dengan tangan kosong. Coba bawa dulu itu pulang. Kalau nggak apel kayak situ bawa agak kilau. Assalamualaikum Fatimah. Yang pertama, yang kedua, waktu dia berharap, engkau kasih makan orang yang nggak pernah kasih makan. Jadi orang pelit sebaiknya cepat disedekahin. Kalau tetangga kita pelit, kasih buru-buru cepat. Kenapa? Biar dia merasakan bahwa dikasih itu enak, mau berbagi itu enak, supaya nanti nggak pelit lagi orang. Nah, ini enggak menang banyak Ustaz. Dia kita nggak pernah dikasih, kita terus yang ngasih. Menangnya di mana? Saya belum pernah dengar ada orang menang dikasih, belum pernah. Tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan. Terus menang yang mana? Yang di atas yang dikasih menang di mana? Yang dikasih terus kok menang? Beda Mas. Ustaz memang dikasih kan. Yang menang tuh yang ngasih. Yang menang yang kalau ada orang sedekah tidak berbahagia, keliru itu. Seharusnya dia sujud syukur setelah memberi. Kenapa? Buat investasi dia di alam kubur, di Budi Dharma. Makanya yang memang pengen nanti di Budi Dharma agak dingin, kasih aja dari barang aset, sumbang aja. Nih aset, buat apa? Mudah bukan buat apa, buat ntar di kuburan. Alhamdulillah. Ini kita Pak zakat fitrah itu beras 11.000. 11.000 per kilo kita 11.000 kali 3,5 berapa? 38.500. Dinaikin sama panitia 40.000 ngomel mama di sana. Ini berapa Pak? 40 ya. Itu komplain ibu-ibu. Mahal apa Ustaz? Ya kalau enggak ibu jalan aja deh ke pasar beli beras 3,5 liter, ongkosnya berapa? Belum capeknya pulang minum. Timbang beda 1.500 untuk kuburan aja susah betul. Betul. Untuk akhiratnya ibu makan beras 10.000, sumbanglah. Keluarkan zakat fitrah dengan beras 15.000. Alhamdulillah. Itu aja kok repot. Tapi memang kita Pak kalau untuk akhirat pelitnya ampun-ampun. Kalau untuk akhirat, padahal itu kepentingan kita. Wabtaghi fima digunakan untuk memperkaya akhirat. Maka saya bersyukur dan kita lihat banyak orang-orang yang agnia, tokoh-tokoh masyarakat kita, orang-orang kaya kita masih mau bersedekah. Oh, saya senang banget. Ini orang tidak diperbudak oleh dunia. Artinya dinikmati hartanya dunia dan akhirat. Ada orang cuma menikmati hartanya di dunia saja. Jalan-jalan kancok ke Bali, ke Singapura, keliling Eropa, ke Mekah, nggak sampai
capek. Ya Allah. Padahal nikmati saja harta itu. Apa kata Nabi? Tidak bagus safar itu kecuali 3 tempat. Satu, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Masjidku di sini di Nabawi dan Masjidil Haram. 3 ini kita boleh jalan-jalan. Safar. Pahalanya luar biasa. Siapa yang salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali di Al-Quran. Di Nabawi 1000 kali, di Haram 100.000 kali. Kalau kita nginap semalam 5 kali kita masuk ke Haram, 5 waktu saja, 1,5 juta. Yang pernah sholat di Al-Barakah 1,5 juta siapa? Yang pernah masuk di Al-Barakah ini, sholat di sini sebanyak 1,5 juta. 100.000 kali masuk di Al-Barakah ada. Mudah berangkat aja dulu. Alhamdulillah. Ya kalau enggak bapak punya uang banyak, orang lain berangkatin aja deh. Ini hebatnya dalam Islam. Pahala satu, begitu kita berdua jadi 2 tuh pahala. Kalau saya berangkat sendiri, pahala buat saya, duit saya. Diongkosin sama Pak Jimat. Amin ya Allah. Sampai ngaji itu diongkosin. Bukan minta ini kamu udah. Barangkali beneran. Alhamdulillah. Saya udah 2 kali di sana sebelum pandemi, sekali diongkosin. Kemarin masuk puasa di sana diongkosin juga. Mungkin habis lebaran Pak Jimat ngongkosin. Amin ya Allah. Pahala tiba-tiba 2. Pak Jimat Pak dapat pahala umroh sebagaimana yang saya laksanakan karena di beliau. Saya juga tidak dikurangi pahalanya yang ngerjain saya. Alhamdulillah. Jadi orang kaya kalau nggak mau capek-capek gampang, kasih aja Ustaz kasir. Udah. Yang capek saya dapat pahala 1, bapak yang ngomong-ngomong lagi dapat pahala sebabnya. Alhamdulillah. Itu Pak, urusan sedekah itu begitu. Urusan kebaikan itu 1 kalau saya sendiri, begitu berdua jadi 2 pahala. Sama dengan man fatara sha'iman. Siapa yang ngasih berbuka seseorang, pahala yang ngasih dapat 1, yang berpuasa pun tidak dikurangi. Hebat ya? Makanya bikin acara, undang semuanya maha berkah segini banyak. Kasih onde-onde sama 1. Alhamdulillah. Ini ceramah dari mana? Saya habiskan dulu kalimatnya. Wa tu'ti man haram. Yang ketiga, wa tasbah amman zalama. Kalau kita mau dapat nilai lebih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburan kita sedikit mau lega, kita sedikit santai-santai nanti di dalam barzakh. Enggak dicepet sama tangan, enggak digebukin bukan akhir. Wa tasbah amman zalama. Kau maafkan saja orang yang menzalimimu. Udah. Habis ceramah begini keluar dikemplang sama orang minta salahnya. Udahlah. Begitu orang pergi, ya Allah, saya salah di mana ya? Oh mungkin saya salah, ya saudara, saya maafkan. Kalau saya nggak salah, ini orang mungkin lagi ribut sama istrinya. Kok jadi kita jadi salah? Ada juga begitu. Ibu-ibu berantem sama anaknya di rumah, keluar manyun, ketemu orang lain, wah ada semua bupati men, manyun, padahal berantem sama anaknya. Kok jadi kita jadi salah? Kayaknya sepesan bapak-bapak, kalau istri lagi ngomelin anak, jangan dekat-dekat. Dipastikan pindah itu omelan. Ini istri lagi ngomelin anak, kita duduk di kursi apa kata? Bapaknya sih diem aja, coba. Kita diem aja salah. Jadi kita duduk di kursi, istri kita ngomelin anak, pindah tak pindah. Percaya? Abis bapaknya diem aja dari tadi coba. Kita diem aja salah, gimana kalau ngomong? Maka salah satu yang meningkatkan prestasi ibadah kita di hadapan Allah, dan ini mengundang rahmat dan ampunan Allah, wal afina 'anil nas. Sebenarnya bedahannya di sini mestinya di ayat 144 ini. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina. Sering saya workshop ini di ibu-ibu. Saya kebanyakan nanganin ibu, bapak-bapak coba. Sering saya workshop. Itu yang namanya pemaaf. Orang datang minta maaf, kita maafin. Pak Mak itu pemaaf apa belum? Ini ente kemplang saya pagi datang ke rumah. Ustaz maafin saya tadi kesal sama istri. Maaf jadi saya salah. Ayo udah kalau gitu. Begini. Itu saya maafin. Saya pemaaf apa belum? Kan udah apa ini?
Orang salah datang minta maaf ke kita, kita maafin. Apakah kita termasuk pemaaf? Belum. Kita belum masuk orang pemaaf. Kenapa? Orang udah datang baru kita maafin. Pemaaf itu orangnya belum datang sudah dimaafin. Sore di kembang orang mau tidur kita maafin. Ya Allah, maafin bulan itu. Mungkin dia lagi stres, kasihan, mau lebaran, mau nggak punya duit, anak ada 3 belum beli baju. Artinya kita dimaki-maki. Udah maafin aja, mungkin kasihan orang. Cari 1001 alasan memaafkan orang lain. Jangan cari 1001 alasan untuk menyalahkan orang lain. Nggak ketemu orang benar di dunia ini. Kalau kita mencari manusia salahnya yang kita cari, akhir kiamat nggak ketemu orang benar. Kita di situ bukan semua orang senang, Pak. Apalagi kalau alasan pengurus ini dari jamaah. Jamaah itu 100 penceramah tidak ada yang benar satupun. Karena pemahamannya beda-beda. Ada jamaah senang kalau kita pantai kencang, Allahu Akbar takbir. Ada yang senang. Ada juga yang senang. Ada yang senangnya lembut. Ayo masjid jamaah. Ngapain di rumah nonton orang? Mending masjid bikin apa? Jadi kalau penceramah itu pengen disenengin semua sama jamaah masjid, itu keliru. Karena tidak semua orang suka dengan kita. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu biasa dalam hidup ini. Apalagi penceramah ngomong kiri kanan, telinga orang ramai. Betul Pak? Ini telinga lebih 200 ini telinga. Senang semua mendengar ceramah. Belum tentu. Kita ceramah 10 orang dari 100 yang pakai alhamdulillah. Terakhir. Misalkan nggak kepada sama tadi. Ada yang berbahaya di mana seluruh pahala kita habis. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu yang diaminkan Rasulullah SAW, aqul walidain. Kata Jibril, ya Allah, jangan kau terima kuasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kata Nabi, amin. Udah pasti paten. Ini pasti, nggak mungkin salah. Sebab yang berdoa Jibril yang mengaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kedurhakaan kita? Ini yang belum banyak tahu. Dia pikir durhaka itu nendang orang tua. Itu bukan durhaka, mau busuk gitu. Terlaknat, maling kundang gitu. Oh, membentak. Itu kalimat tanhar di dalam ayat 23 itu bukan membentak. Pak, mana ada anak bentak orang tua? Kalaupun ada anak sialan. Yang dimaksud di situ suaranya lebih gede dari emaknya, dari bapaknya. Maka ketika anak berhadapan dengan orang tua tidak memiliki hak jawab kecuali diperintah. Nggak boleh ngomong anak itu kalau bersama dengan ibu bapaknya kecuali diperintah. Ditaati perintahnya bukan omongannya. Samsuri sini panahnya. Kata labbaik ya ummi. Begitu. Selain itu dia. Sebab kalau tidak nanti salah. Apalagi orang tua kita ini kadang-kadang tidak nyaman omongannya di telinga kita. Namanya juga orang tua. Kadang orang tua itu kalau ngomong telinga kita pedas. Apa kata Quran? Fala taqul lahu ma'ruf. Jangan bilang diam. Kau mau senang atau tidak itu orang tua mau bicara, kau diam. Walaupun dia menjengkelkan hatimu. Sebab kau lebih banyak menjengkelkan daripada dirimu. Ini kita ini dibikin pusing sama orang tua karena udah pikul. Pusing kita. Keluar kemana-mana ngomong. Terus nasib belum dikasih makan anak goblok. Ya kita kan malu di masyarakat. Ini Ustaz anak satu-satu orang tua nggak diurus. Yang salah saya. Kalau kita nggak suka diam. Fala taqul lahu ma'ruf, diam. Wala tanharhuma, jangan kau bicara sebelum disuruh. Jangan gede suaramu. Ibumu pelan kau gede. Wa qul lahuma qawlan karima. Tampakkan perbuatan, perdengarkan kalimat terindah di telinganya. Qawlan karima, ucapan dan perbuatan yang mulia supaya bapak kita senang. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil. Masuk syurga kita dengan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua pintu yang paling mudah buat masuk syurga. Orang tua ini pintunya
masuk terus. Assalamualaikum ya Umi ya Abi. Cium tangan dapat pahala. Masuk dan keluar lagi cium tangan. Pertanyaannya berapa kali anak kita cium tangan ketika kita ketemu di rumah? Berapa kali? Pertama doang Assalamualaikum. Udah itu dia. Itu satu kedurhakan kita. Yang kedua, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ini durhaka, aduh ya Allah. Jangan dianggap tidak durhaka anak itu dengan orang tua, itu durhaka. Kecuali dengan izinnya. Ini kalimat ini perhatikan. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Kau hinakan, kau hambakan dirimu dalam bentuk kasih sayang. Kita tidak selevel dengan ibu bapak kita. Oh saya camat, Ustaz, bodoh amat mau camat kayak ibu bapak. Presiden sekalipun tidak selevel dengan ibu bapaknya. Dia jauh lebih rendah. Oh anak orang tua dulu di kursi dipucuk-pucuk datang dulu di situ juga tidak dipanggil. Kalau perlu kita dulu di kursi, emak kita, bapak kita datang dulu sebelah kita turun. Walau kita bupati. Kenapa kita tidak selevel dengan dia? Kecuali diizinkan. Kalau sebelum panas ini, emak pengen dekat sama kamu. Alhamdulillah. Boleh kita duduk bersamanya dengan izinnya. Kalau tidak diizinkan turun. Sebab ayatnya bilang begitu. Waqfid lahum janaha dzulli, hinakan dirimu, rendahkan sayapmu. Jangan kau mentang-mentang udah jadi lurah, mentang-mentang jadi pegawai, mentang-mentang jadi orang hebat, ibu bapaknya malah dipanggil dari Cirebon. Mas, ini dulu mas. Emaknya senang. Pasti jadi ratu di Jakarta. Begitu sampai di sini, ternyata pembantunya mau pulang kampung. Ya Allah. Benar-benar durhaka ini. Nah, si Turki yang mau pulang kampung. Jadi anak-anak gak ada yang mau nih rumah terbengkalai. Jadi emak yang ganti. Anak setan. Mestinya itu ibunya dipanggil jadi ratu. Emak udah lama, emak duduk di sini santai-santai. Nanti saya kerjain. Emak motong. Alhamdulillah. Ada begitu. Ini kalau sudah di pegawai udah di Tanah Abang aja, di Tanah Abang sama di bank itu. Orang sungkem sujud. Selamat siang Pak, Ibu selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ada begitu Pak? Di bank. Tanah Abang. Silakan. Sungkem. Pertanyaan saya di rumah dia begitu nggak sama ibu bapaknya? Begitu? Belum tentu. Aduh, kalau sudah sama orang lain yang belum tentu beli kan Pak. Cuma datang doang ke Tanah Abang, belum tentu beli. Udah sungkem dia. Ibunya dari sejak dia lahir, dari sejak hamil sampai jenggotan, nggak sungkem. Padahal ibu ngomong ya, wahai anak, sejak kau lahir sampai detik ini tidak pernah berubah kasih sayang. Laksana angin yang tidak pernah berhenti. Laksana matahari yang tidak pernah berhenti. Kasih sayang ibu laksana samudra yang tidak pernah kering. Itulah ibumu yang penuh dengan kasih sayang. Aku adalah pembantumu wahai anak. Aku adalah abdimu. Aku adalah dayangmu, penyuruhmu yang sehari-harinya melayani permintaan. Apakah ibu pernah salah di dalam bergaul sehari denganmu? Ayo. Ini ibu kita ini pembantu kita, dayang kita sejak kita lahir dicebokin, ya seluruhnya. Udah gede minta duit dikasih, mau ke sekolah dilayani, semua makanan disiapin. Dia pembantu kita. Kok udah tua masih menjadi pembantu juga? Goblok bener nih bocah. Untung bukan orang Jakarta yang begini. Terakhir udah habis waktunya. Berapa menit Pak? 45 ya. Udah. Segini lama-lama. Dan inilah barangkali yang bisa membatalkan pahala puasa kita karena kedurhakaan kita. Yang kedua, banyak anak tidak tahu kalau jalan sama bapak ibunya kadang ke depan, mendahului maksud saya. Itu tidak boleh mendahului perjalanan orang tua kecuali dia darurat Pak. Ini kita lagi jalan sama bapak, sama mak jalan. Tiba-tiba ucuk-ucuk kita jalan ke depan, kita tinggal karena nenek-nenek udah nggak mau jalan. Ya namanya nenek
Udah bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Udah bisa jalan aja, udah alhamdulillah. Ditinggal tuh bocah, ya Allah. Ini bocah. Tidak boleh melampaui perjalanannya kecuali darurat kebakaran. Maaf, bisa rumah kalau udah maaf, saya belum mak izin. Ini kita kadang-kadang orang tua jalan, kita jalan, kita nyelonong ke depan dia. Nggak boleh. Dan ini yang jadi masalah. Ketika nanti kita terdapat dengan ayat 23 surah Al-Furqan di juz 19, kira-kira 8 baris dari juz itu Bapak baca sih. 4 baris. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ada nanti orang datang menyetorkan pahalanya, amal tarawihnya, amal puasanya, iktikafnya, tahajudnya, semua disetor berikut sedekahnya. Apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal itu laksana debu yang berterbangan, tidak satupun dinilai oleh Allah. Apa sebabnya? Sebab durhaka kepada ibu bapak. Ibu bapak kita inilah yang berkepentingan untuk mempercepat amal kita menuju surga Allah atau menghamparkan kita ke dalam neraka. Itu orang tua kita. Ulama-ulama sepakat dengan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan sekiranya anak ini meninggalkan sholat, bayangin kalau sampai sholat aja ditinggal. Sholat yang diwajibkan 1 kali ditinggal, berzina 1000 kali, berani masih ninggalin sholat. Sekiranya dia tinggalkan sholat, tidak puasa dan sebagainya, tapi dia beriman kepada Allah, pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia baik dengan ibu bapaknya, kemungkinan besar masuk surganya pasti. Kemungkinan besar masuk surganya pasti. Tidak sembahyang enggak. Tapi begitu sebaliknya, sungguh pun dia sholatnya tidak pernah tertinggal, tahajudnya, witirnya, tarawihnya, semua sholat dilaksanakan, sedekahnya banyak, semua kegiatan agamanya bagus, durhaka kepada ibu bapaknya, maka kemungkinan besar orang ini masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Luar biasa. Ragima anfu summa ragima anfu man adraka abuwayhi wa kilahuma falam yadkhulul jannah. Sungguh celaka anak yang ketemu dengan kedua orang tuanya, au kilahuma, atau salah satunya ibunya atau bapaknya, falam yadkhulul jannah, enggak bisa masuk surga. Aduh, ini orang rugi betul. Ketemu bapaknya, ketemu ibunya, kok enggak bisa masuk surga tuh gimana? Pastinya anak durhaka. Karena inilah manusia yang mampu mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-walid wa berjannah. Ini mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, zakat masih dipetah. Nanti ada orang akan membedah ini. Betapa dahsyatnya zakat fitrah itu. Orang mungkin tidak bisa mensyarah betapa besarnya dahsyatnya yang namanya 3,5 liter ini kalau kita bedah 2,5 jam nggak selesai kita ceramah ini. Belum lagi zakat malnya, belum lagi sedekah. Tidak ada ayat orang meninggalkan sholat dan pulang lagi sholat itu tidak, kecuali 99 di surah As-Saffat itu. Tapi bahwasanya ada orang mau mati diperlihatkan pahala sedekahnya ingin pulang. Ini luar biasa. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, sekiranya Kau bisa kembalikan aku ke dunia itu, aku mau bersedekah, bukan mau sholat, bukan mau kawin. Padahal sunnah yang paling enak itu kawin, Pak. Betul. Tapi dia nggak mudah, lupa dia kalau istrinya 6, lupa udah dia. Dia pengen sedekah, begitu dahsyatnya pahala sedekah. Di sekitar kematian diperlihatkan, di kuburan diperlihatkan, di padang mahsyar diperlihatkan. Betapa hebatnya orang-orang yang aghnia, orang yang kaya, dan dia tidak diperbudak oleh hartanya. Dia bersedekah, sedekahnya Allah minta nggak banyak kok, zakat kok ada persen setengah. 100 gram keluarin 2,5, banyak yang tinggal. Cuma memang kita pelitnya pun. Semoga Allah selamatkan kita di dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Ramadan.
taruh di dalam omongan orang itu Pak, kalau ditaruh di dalam hati, aduh stres kita, sakitnya tuh di sini. Jangan dengerin orang ngomong apa, anggap aja dia sedang bersiul, sedang bernyanyi, indah aja udah. Yang ketiga, tolong orang tua dijaga baik-baik, jangan digores hatinya. Udah meninggal Ustaz, ibu bapak saya, bacakan surat Al-Fatihah, banyak bersedekah dan juga banyak sholat, orang tua kita pasti akan bahagia.